Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman psikologi agama. Psikologi agama dan cabang psikologi, yaitu filsafat sebagai induk segala ilmu, psikologi cabang dari filsafat, psikologi sebagai disiplin ilmu berkembang, dan salah satu cabang psikologi adalah psikologi agama. Psikologi sebagai ilmu terapan berkembang sesuai kegunaannya. Ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan lain-lain. Psikologi agama terdiri dari dua kata, psikologi dan agama. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Praktik agama juga dapat mencakup ritual khutbah, peringatan atau pemujaan Tuhan atau dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta French atau kesurupan, inisiasi atau ucapan ujian yang harus dilakukan untuk menjadi anggota kelompok, cara penguburan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Psikologi agama. Menurut Robert Hatteras, psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan. Menurut Jackie Darajat, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan seseorang dan mempelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku, serta keadaan hidup pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Ruang lingkup psikologi agama. 1. Bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan pasrah dan menyerah setelah berzikir dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. 2. Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. 3. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. 4. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. 5. Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk kelegaan batinnya. C. Kegunaan psikologi agama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, perkembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikat kejadiannya. Adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab dalam pengertian ini adalah orang tua, sedangkan para guru atau pendidik lainnya adalah perpanjangan tangan orang tua. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Quran Surat Luqman, surat ke-31 ayat 12.
Upaya membimbing pengenalan terhadap Tuhan dan agama hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan perintah, melainkan melalui keteladanan orang tua. D. Kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lain. Ilmu politik sudah sejak lama pemerintahan kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Snork Horkruijse terhadap para pemuka agama bertujuan untuk mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Bidang industri atau ekonomi sekitar tahun 1950-an di perusahaan minyak Stanford diselenggarakan ceramah agama Islam. Asumsinya bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tak terpuji dan merugikan perusahaan. Sebaliknya, dan hasil kegiatan tersebut dievaluasi dan ternyata pengaruh ini dapat mengurangi kebocoran seperti pencurian, manipulasi, maupun penjualan barang-barang perusahaan yang sebelumnya sukar dilacak. Dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan. 1. Memiliki kemampuan meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. 2. Memiliki keyakinan bahwa sebentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. 3. Dalam penelitian harus bersikap filosofis spiritualistis. 4. Tidak mempercampuradukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayali. 5. Mengenal dengan baik masalah psikologi dan metodenya. 6. Memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. 7. Menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. 8. Mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. F. Metode dalam psikologi agama. Dokumen pribadi meliputi 1. Teknik nomotatik, menarik kesimpulan sejumlah dokumen yang diteliti, mengukur perangkat sifat seperti kejujuran, ketekunan, dan kepasrahan sejumlah individu dalam suatu kelompok. 2. Teknik analisis nilai, dukungan analisis statistik. Charles misalnya menemukan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan dengan tingkat kecerdasan. Dapatnya korelasi antara agama dan kecerdasan yang berarti anak yang kurang cerdas cenderung berpegang erat kepada percayaan agama, sedangkan pada anak-anak yang cerdas kecenderungan itu lebih kecil. 3. Teknik ideografi untuk memahami sifat-sifat dasar tabiat manusia. Masing-masing sifat dasar yang dimiliki seseorang individu sebagai ciri khas terlihat dalam penampilan sikap seseorang secara umum. 4 jenis yaitu sanguinis, semangat, ceria, hangat, dan bersemangat. Koleris, memiliki kemauan yang keras dalam mencapai yang diinginkannya. Melankolis, memiliki rasa seni yang tinggi. Pragmatis, cinta, damai, super ramah, dan mudah bergaul. 4. Teknik penilaian terhadap sikap, bagaimana pendirian seseorang, hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.